Pemirsa Hidup Sehat, saat diet, pantangan terbesar adalah memakan jajanan yang gurih maupun manis. Apalagi jajanan pasar yang pasti sulit untuk menolaknya. Tapi jangan khawatir pemirsa, ada makanan tradisional yang ternyata memiliki kalori yang rendah dan tentunya tidak akan merusak diet. Apa saja ya? Pertama, bubur kacang hijau. Jajanan pasar bubur kacang hijau ternyata memiliki kalori yang rendah. Dengan bahan utama kacang hijau, cocok untuk diet karena kaya akan serat dan dapat menahan lapar lebih lama. Namun untuk mengonsumsinya, disarankan untuk mengurangi santan. Semangkuk bubur kacang hijau mengandung 137 kalori. Kedua, kue klepon ubi. Kue klepon ubi terbuat dari bahan dasar ubi jalar yang memiliki kandungan zat besi, vitamin, dan magnesium yang bermanfaat bagi tubuh. Satu kue klepon mengandung 125 kalori saja. Ketiga, kue pukis. Kue tradisional ini hanya mengandung 117 kalori untuk ukuran besar dan 24 kalori saja untuk ukuran kecil. Keempat, asinan. Asinan Bogor biasanya dihidangkan dengan saus pedas mengandung 98 kalori. Sementara asinan Betawi dihidangkan dengan bumbu kacang mengandung 150 kalori. Terakhir, rujak buah. Buah dan bumbunya yang menghasilkan rasa asam pedas membuat tidak ingin berhenti mengonsumsinya. Tapi tidak usah takut, karena kalori di rujak buah ternyata hanya mengandung sebanyak 120 kalori saja. Very low calorie diet belakangan ramai diperbincangkan karena dipercaya ampuh menurunkan berat badan pada obesitas. Karenanya, sebelum mencoba diet ekstrim ini yang hanya boleh dilakukan untuk jangka waktu yang pendek, pemirsa perlu mengetahui beberapa dampak very low calorie diet yang bisa terjadi. Pertama, kekurangan nutrisi. Dengan masuknya kalori yang sangat sedikit, very low calorie diet akan beresiko tinggi mengalami malnutrisi atau kurang gizi. Kedua, perubahan metabolisme tubuh. Pengurangan kalori yang terlalu drastis bisa membuat metabolisme menjadi lebih lambat. Ketiga, mudah lelah dan lemah. Ketika asupan kalori berkurang, tubuh akan menjadi kurang bertenaga. Keempat, daya tahan tubuh menjadi lemah. Tubuh membutuhkan asupan kalori dan nutrisi yang cukup agar daya tahan tubuh bisa tetap kuat dan berfungsi dengan baik. Kelima, kepadatan tulang berkurang. Kurangnya asupan kalori dapat menyebabkan kadar hormon estrogen dan testosteron menurun, sehingga membuat proses pembentukan jaringan tulang terhambat. Keenam, terbentuknya batu empedu. Saat tubuh kekurangan kalori, jaringan lemak akan dimanfaatkan sebagai sumber energi cadangan. Hal ini membuat hati atau liver mengeluarkan lebih banyak kolesterol dan cairan empedu. Ketika kolesterol menumpuk di kandung empedu, bisa menyebabkan terjadinya batu empedu. Terakhir, rambut rontok. Very low calorie diet memang dapat menurunkan berat badan, tapi lebih baik pilihlah daya sehat yang lebih aman untuk mencapai berat badan ideal. Pemirsa, saat ini terdapat berbagai jenis diet dengan pola makan yang menjanjikan penurunan berat badan secara cepat. Sebut saja diet mayo, diet tinggi protein, diet protein shake, hingga intermittent fasting. Namun apakah semua jenis diet tersebut aman bagi kesehatan? Berikut penjelasannya. Pertama, diet mayo merupakan diet yang berfokus pada gaya hidup sehat, misalnya konsumsi makanan dengan gizi seimbang serta olahraga teratur. Sayangnya, ada pemahaman keliru mengenai diet mayo. Diet ini kerap disamakan dengan diet grapefruit yang menganjurkan asupan rendah karbohidrat dan kalori. Sementara diet grapefruit sendiri kurang direkomendasikan sebagai diet jangka panjang dan belum didukung dengan penelitian klinis. Kedua, diet tinggi protein. Diet ini menganjurkan untuk mengonsumsi makanan tinggi protein yang diikuti dengan mengurangi konsumsi karbohidrat. Diet tinggi protein termasuk jenis diet yang ampuh menurunkan berat badan. Namun beberapa masalah kesehatan dapat timbul, misalnya dapat menyebabkan kolesterol tinggi, meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung maupun pembuluh darah, serta beresiko menjadikan urin mengandung kalsium yang dikhawatirkan dapat menyebabkan osteoporosis ataupun batu ginjal.
Ketiga, diet protein shake. Mengonsumsi minuman tinggi protein membuat kita kenyang lebih lama, sehingga asupan kalori harian bisa berkurang. Protein shake juga dapat meningkatkan metabolisme serta pembentukan otot. Namun sebelum menjalani diet ini, pastikan memilih produk protein shake yang tidak mengandung zat adiktif ataupun gula berlebih agar diet menjadi efektif. Terakhir, intermittent fasting merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan pola makan atau diet yang mencakup periode puasa. Misalnya membatasi makan selama periode 8 hingga 10 jam di siang hari. Intermittent fasting yang dikombinasikan dengan gaya hidup sehat aman dilakukan dan efektif untuk menurunkan berat badan, terutama bagi orang yang beresiko diabetes. Namun orang yang mengidap diabetes lanjut atau sedang menjalani pengobatan untuk diabetes memiliki riwayat gangguan makan seperti anoreksia dan bulimia serta wanita hamil atau menyusui tidak dianjurkan untuk menjalankan intermittent fasting kecuali di bawah pengawasan ketat dari dokter.